Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Dwi Ramadhania, NIM 305 di kelas Farmasi G, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjelaskan tentang anatomi organ vegetatif dan generatif dari wortel atau Daucus carota L. Selamat menyaksikan. Wortel merupakan tanaman yang memiliki nama latin Daucus carota L, berasal dari Asia Timur Tengah yang memiliki iklim subtropis. Tanaman ini tumbuh dengan ketinggian antara 30 hingga 100 cm. Wortel juga mengandung jenis karotenoid yang disebut dengan nama beta-karoten. Batang bunga ini tumbuh sekitar 1 meter dengan bunga yang berwarna putih dan memiliki rasa manis langu. Untuk menghasilkan tanaman yang optimal, tanaman ini harus dibudidayakan di dataran tinggi dengan minimal ketinggian 1000 mdpl. Temperatur udara yang optimal untuk menanamnya yaitu sekitar 15 hingga 21 derajat Celcius. Tanaman wortel ini juga kebanyakan menggunakan biji untuk melanjutkan generasinya, tidak seperti kentang dan sayur lainnya yang tumbuh dari umbi atau rimpang. Daun tanaman wortel bersifat majemuk atau lebih dari satu dan menyirip. Dengan lanset garis-garis pada tangkai tanaman ini biasanya mempunyai tangkai antara 5 hingga 8 per tanaman dengan panjang sekitar 10 hingga 20 cm. Tangkai daun tersebut berstruktur tebal dan kaku, namun permukaannya halus. Wortel memiliki ujung daun yang berbentuk rumpang dan daging daun yang sangat tipis. Selanjutnya yaitu batang. Tanaman wortel memiliki batang di antara tangkai dan umbi. Namun, ukuran dari batang tanaman ini cukup pendek dengan panjang 1 hingga 2 cm dan diameter 1 hingga 1,5 cm. Batang tanaman ini berwarna hijau dan memiliki ciri berkayu keras dan berbentuk bulat. Batangnya tidak memiliki cabang tetapi terdapat tangkai yang menempel dengan ukuran panjang menyerupai cabang batang. Batang ini merupakan tempat menyimpan dan penyebaran air hasil fotosintesis dan lingkungan. Tanaman wortel memiliki akar serabut dan tunggang. Pertumbuhan akar tunggang mengalami perubahan bentuk seiring berlalunya waktu yang akhirnya menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan hingga membesar atau sering kita kenal dengan umbi wortel. Akar tanaman wortel yang baik berukuran besar dan bulat memanjang dengan diameter 6 cm dan panjang 30 cm, tergantung dari varietasnya. Bunga pada tanaman wortel berbentuk payung ganda dan mengembang, memiliki warna putih atau merah tergantung varietas yang ditanam. Bunga tanaman ini menghasilkan biji yang berukuran kecil, berwarna hitam dan berbulu. Tangkai dari bunga terlihat sedikit pendek dan tebal. Bunga tersebut terletak pada bidang lengkung yang sama dengan tangkainya. Penyerbukan bunga wortel menghasilkan buah dan biji dengan ukuran yang sangat kecil. Buah wortel atau biasa kita kenal dengan umbi wortel ini memiliki ciri kerucut dan berwarna kuning kemerahan atau orange. Wortel terbentuk dari akar tunggang yang telah berubah fungsi. Ukurannya bervariasi, umumnya berdiameter 3,5 cm hingga 6,5 cm dengan berat kisaran 100 hingga 300 gram. Kemudian biji. Wortel memiliki biji tertutup dan berkeping dua yang digunakan sebagai produksi tanaman. Artinya tanaman ini merupakan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil bersifat kolateral di mana xilem dikelilingi oleh floem dan memiliki kambium. Xilem dan floem tersusun secara radial dan membentuk jari-jari. Ciri-ciri bijinya berbentuk kecoklatan dengan panjang 3 mm dan lebar 1,5 mm. Tiap gram benih wortel mampu menghasilkan sekitar 200 biji. Reproduksi pada wortel terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Pada reproduksi generatif, tanaman wortel dewasa akan menghasilkan bunga. Bunga-bunga tersebut akan melakukan proses perkawinan atau biasanya disebut penyerbukan. Setiap bunga memiliki kapasitas untuk memproduksi 2 biji untuk menghasilkan benih tanaman yang harus diserbuki. Bunga dari tanaman wortel dapat menyerbuki dirinya sendiri atau diserbuki oleh tanaman wortel lain. Penyerbukan silang pun dapat terjadi antara individu dari spesies yang sama atau wortel yang sama, atau bahkan spesies wortel yang berbeda. Setelah melakukan penyerbukan, baru biji dari tanaman wortel ini akan terbentuk dan biji ini yang akan tumbuh menjadi tanaman wortel yang baru. Selanjutnya yaitu proses reproduksi vegetatif, dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana serbuk sari yang diproduksi oleh bagian laki-laki atau
bagian jantan yang berisi sperma ditransfer ke stigma tanaman oleh beberapa hewan yang membantu pembuahan tanaman wortel seperti lebah madu ataupun lalat. Ketika serbuk sari dipindah ke stigma, maka serbuk sari akan menghasilkan sebuah tabung sehingga dapat mencapai ovula di bagian betina dari bunga wortel. Jika serbuk sari mencapai ovula, sperma dilepaskan dan terjadilah pembuahan pada bunga tersebut. Setelah pembuahan selesai, embrio akan terbentuk dan embrio akan terbungkus dalam benih biji dan mampu menghasilkan tanaman wortel yang baru. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.